Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ahmad Fitro dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek dari aplikasi kami yang bernama GoVolunteer. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Nasya Aulia Putri Syam dengan NIM akhir 221. Ada saya sendiri, Fiza Senita Inesti, NIM 098. Ada Fania Dwi Salsabila, NIM 043. Ada Jihan Putri Pramesti, NIM 496. Dan juga ada Viko Andika Saputra, NIM 360. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan latar dari GoVolunteer ini sendiri. Jadi, GoVolunteer ini aplikasi yang menampung minat terhadap kegiatan relawan di kalangan pelajar dan mahasiswa yang terus meningkat. Namun, informasi event itu masih tersebar di berbagai platform yang tidak terpusat. Hal ini membuat proses pencarian dan pendaftaran menjadi kurang efisien dan membingungkan. Selain itu, banyak event yang masih mengandalkan sistem manual yang menyulitkan calon peserta. Selanjutnya, Selanjutnya ada software requirement specification. Yang pertama ada tujuan aplikasi, menyediakan platform mobile yang menyatukan event volunteer agar lebih mudah diakses, memungkinkan pengguna untuk mencari, mendaftar dan memantau aktivitas relawan secara praktis dan diikuti oleh pengguna, khususnya pelajar dan mahasiswa. Lalu ada lingkungan operasi, yaitu aplikasi dirancang untuk berjalan pada perangkat Android versi 8 ke atas, menggunakan koneksi internet aktif dan kompatibel dengan berbagai ukuran layar smartphone. Lalu ada target pengguna, mahasiswa dan pelajar yang aktif mencari kegiatan sosial atau pengalaman non-akademik, serta masyarakat umum yang tertarik mengikuti kegiatan relawan. Lalu ada batasan, hanya tersedia untuk platform Android, belum tersedia di sistem sertifikasi digital otomatis, verifikasi event belum terintegrasi, atau belum ada pihak ketiga atau filtering event. Kemudian ada kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Kebutuhan fungsional yang pertama, pengguna dapat registrasi dan login, bisa dilihat dari hasil aplikasinya. Di situ pengguna bisa registrasi. Kemudian selanjutnya yaitu menampilkan daftar aktivitas relawan di bagian dashboard, lalu menampilkan detail aktivitas relawan. Untuk sistem pembayaran melalui QRIS. Kemudian kebutuhan non-fungsionalnya yaitu tampilan pengisian form yang nyaman saat digunakan. Baik, selanjutnya prioritas fitur metode Moskow. Must have, registrasi dan login pengguna. 2. Dashboard aktivitas relawan. 3. Detail aktivitas relawan. 4. Pendaftaran relawan pada aktivitas. 5. Profil pengguna, lihat dan edit. 6. Navigasi antar halaman, bottom navigation. 7. Sistem pembayaran. Selanjutnya, could have, ada dark mode, tema malam, filter, dan pencarian aktivitas. Selanjutnya, integrasi kalender Google. Should have. Yang pertama ada riwayat aktivitas yang pernah diikuti. 2. Sistem notifikasi pengingat kegiatan. 3. Fitur rubah kata sandi. 4. Validasi email saat registrasi. Yang terakhir, would have for now. Yang pertama, chat langsung dengan penyelenggara. 2. Fitur live tracking kehadiran di lokasi. Ketiga, versi web dari aplikasi. Bisa di next. yang pertama ada jenis kelamin. Mayoritas responden yang tertarik atau potensi sebagai pengguna aplikasi event ini adalah perempuan, di mana perempuan mendapatkan 69,6% daripada laki-laki yang 30,4%. Hal ini bisa menunjukkan bahwa perempuan lebih aktif mencari atau mengikuti informasi event secara digital atau lebih tertarik dengan adanya satu platform yang menyatukan berbagai event. Yang kedua ada umur. Sebagian besar responden berada pada rentang usia 18 sampai 20 tahun.
yaitu usia yang umumnya masih mahasiswa atau awal karir. Ini menandakan bahwa target pengguna aplikasi adalah generasi muda yang aktif, terbuka dengan teknologi, dan kemungkinan besar sering mengikuti event seperti seminar, workshop, konser, dan komunitas. Yang ketiga ada status. Mayoritas 91,3% responden adalah pelajar atau mahasiswa. Ini menunjukkan target pengguna aplikasi sebagian besar berasal dari kalangan muda dan aktif. Yang keempat ada, apakah Anda pernah mengikuti kegiatan relawan atau pengalaman relawan? Sekitar 60,9% responden pernah mengikuti kegiatan relawan, menandakan adanya minat dan pengalaman dasar terhadap kegiatan sosial. Yang kelima ada frekuensi ikut relawan. Sebagian besar 43,5% mengikuti kegiatan relawan hanya sesekali, menunjukkan masih adanya potensi untuk meningkatkan keterlibatan mereka secara rutin. Selanjutnya, ada fitur penting dalam aplikasi volunteer. Responden paling banyak memilih fitur-fitur pendaftaran mudah dan daftar event volunteer yang beragam sebagai hal terpenting dalam aplikasi. Masing-masing dipilih oleh 82,6% responden, disusul oleh formulir pendaftaran online 73,9% dan sistem penyaringan filter 60,9% yang menunjukkan kebutuhan akan aksesibilitas dan kemudahan navigasi. Selanjutnya ada fitur FAQ. 87% responden setuju merasa fitur FAQ interaktif membantu menjawab pertanyaan umum. Ini dapat mengurangi beban layanan, bantuan, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk metode login yang dianggap paling nyaman, ada 39,1% memilih nomor telepon atau OTP. 30,4% memilih Google atau Gmail, dan 30,4%-nya lagi juga memilih email dan password. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna cukup fleksibel, tapi login dengan OTP sedikit lebih disukai karena dianggap cepat dan simpel. Untuk sistem pembayaran, 52,2% setuju QRIS digunakan untuk beberapa event. 39,1% menjawab tergantung jenis kegiatan. Dan yang terakhir hanya 8,7% yang tidak setuju. Artinya pengguna relatif terbuka dengan opsi pembayaran digital, asalkan sesuai konteks eventnya. Kemudian ada saran tambahan dari responden. Dari kolom isian terbuka, beberapa saran menarik yang muncul. Yang pertama ada fitur reminder atau notifikasi event agar tidak terlewat. Kemudian komunitas diskusi antar relawan seperti chat, add friend, dan fitur relevansi minat. Kemudian ada rekomendasi event berdasarkan minat, lokasi atau riwayat, lalu integrasi peta lokasi yang langsung terhubung ke Google Maps, kemudian sistem komentar anonim seperti di kitabisa.com, lalu ada poin, reward, atau sertifikat untuk peserta yang aktif. Kemudian di bawahnya ada terkait komentar umum responden. Beberapa responden mengajukan pertanyaan seperti tambahkan fitur aksesibilitas, misalnya text-to-speech untuk pengguna disabilitas. Kemudian selebihnya sudah menuliskan jika aplikasinya ini sudah user-friendly. Komentar ini menunjukkan bahwa pengguna menginginkan desain yang menarik, akses yang mudah, dan fungsi yang inklusif. Kesimpulannya dari presentasi kali ini yaitu GoVolunteer adalah aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat untuk menemukan, mendaftar, dan mengikuti kegiatan relawan secara praktis dengan fitur yang lengkap, antar muka yang ramah pengguna, serta fokus pada efisien dan kemudahan. GoVolunteer menjadi jembatan antara kepedulian sosial dan aksi nyata melalui teknologi. Setelah ini, kami akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Untuk pertama kali, halaman yang terlihat yaitu halaman login. Ketika belum punya akun bisa daftar di sini, kemudian kembali ke login.
Ini bisa mengetikkan emailnya, misal untuk di halaman dashboard, di sini bisa memilih aktivitas mana yang misal mau diikuti. Contohnya ini. Sebelumnya juga bisa menggunakan search bar untuk mencari nama aktivitasnya. Kemudian di sini terlihat detail informasi aktivitasnya, kayak waktu dan lokasi aktivitas, terus detail aktivitasnya ngapain aja, terus ada biaya pendaftaran. Kemudian di sini bisa klik jadi relawan, yang nanti lanjut ke daftar aktivitas. Ini contoh saja, agar lebih cepat. Dan lanjut ke pembayaran. Ini munculnya pembayaran QRIS. Kemudian ini nanti di sini muncul aktivitas yang sudah diikutin. Lalu di sini bisa edit profile. Dan di sini ada FAQ. Ketika diklik muncul jawaban dari FAQ-nya, masing-masing jawabannya. Dan untuk di sini ada fitur chat untuk tanya mungkin lebih yang nggak ada di FAQ. Misal bagaimana cara mendaftar lebih dari satu. Nah, kemudian ada auto chat yang merespon. Mungkin itu dari demo aplikasinya. Baik, sekian presentasi dari aplikasi GoVolunteer dari kelompok 3. Jika ada kurang dan juga kesalahan kata, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.